Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama melaksanakan satu aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita thalabul ilmi, yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah fid dunya wal akhirah melalui ilmu yang kita pelajari, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sebagaimana Allah taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Dan Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, maka Allah akan fahamkan baginya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baik, kita melanjutkan pembacaan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang ditulis oleh Ustadzuna Dr. Erwandi Tarmizi. Suatu atau memberikan sesuatu bukan pada tempatnya atau bukan kepada yang berhak, maka ini namanya adalah perbuatan zalim. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan berbuat zalim. Menurut istilah, zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Jadi semua dosa, semua perbuatan yang dilarang oleh Allah itu adalah bentuk kezaliman. Termasuk juga meninggalkan perintah Allah, tidak menjalankan apa yang Allah Ta'ala wajibkan atau Allah Ta'ala perintahkan, maka ini juga termasuk bentuk kezaliman. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Dan perbuatan zalim ini tentunya bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ada zalim itu yang paling besar, yaitu meletakkan ibadah tidak pada yang berhak, atau mempersembahkan ibadah tidak pada yang berhak, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah bentuk kezaliman yang paling besar, yang sering kita sebut dengan perbuatan syirik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, bahwasanya, ya, kezaliman, inna syirka la zulmun azim, bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian perbuatan dosa-dosa yang setelahnya ini termasuk juga perbuatan zalim, dan dosanya sesuai dengan tingkatan perbuatan dosa tersebut dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lawan kata zulm adalah adl. Adl itu kalau dalam bahasa kita dengan sering kita sebut dengan sifat adil, gitu ya. Adil itu adalah menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya, ya, mempersembahkan sesuatu sesuai dengan haknya. Itu adalah adil.
Jadi secara syariat ya, adil itu tentunya merupakan lawan dari zulm. Kalau zulm tadi adalah segala larangan yang diterjang, segala perintah yang ditinggalkan, ya. Kalau adil itu sebaliknya. Dia meninggalkan larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keadilan. Termasuk tauhid adalah tingkat keadilan yang paling tinggi, ya, karena seseorang telah ya mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah yang merupakan tujuan yang tepat dalam menunjukkan ibadahnya. Tapi kita lanjutkan zalim dalam muamalat. Semua syariat samawi mengharamkan kezaliman serta mewajibkan keadilan. Jadi tidak hanya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, akan tetapi seluruh Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, semuanya memerintahkan untuk berlaku adil dan menjauhi kezaliman. Allah telah mengutus para rasul serta membekali mereka dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Jadi keadilan itu tidak hanya berkaitan erat dengan hak-haknya Allah saja, tapi juga hak-hak makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist." Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab. Jadi bukti-bukti yang nyata ini maksudnya adalah mukjizat, ya, mukjizat. Segala perkara yang khariqun lil 'adah, sesuatu yang menakjubkan, yang tidak selaras dengan kebiasaan manusia, di luar kebiasaan manusia, sesuatu yang menakjubkan, yang menandakan bahwa diri para rasul itu benar-benar utusan Allah, karena tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukan perkara yang ajaib tersebut selain para rasul. Kemudian juga mereka dibekali dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan, ya, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi melalui kitab-kitab inilah ya para rasul memberikan arahan kepada umat manusia untuk melakukan keadilan di dalam kehidupannya. Kemudian untuk lebih menegaskan bahwa kezaliman diharamkan, maka Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku." Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pahala atau memberikan kebaikan atau memberikan siksaan, azab, musibah ya bagi orang-orang yang berdosa, maka ini semuanya ya selalu berkaitan erat dengan keadilan. Ya, ketika Allah mengazab orang yang berdosa, mengazab orang-orang yang lalai, semuanya dilakukan oleh Allah tidak dengan dasar kezaliman sama sekali. Ya, tapi merupakan bentuk keadilan yang Allah Ta'ala tegakkan kepada mereka. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa perbuatan zalim itu adalah perkara yang telah Allah haramkan untuk dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharramah, dan aku juga menjadikan kezaliman ini ya terlarang di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, dalam hadis ini ya sangat jelas Allah melarang tiap-tiap makhluk menzalimi yang lain. Ya, tiap-tiap makhluk menzalimi yang lain, termasuk juga kezaliman dalam hal muamalat yang berkaitan dengan harta. Dilarang tiap-tiap orang mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Oleh karena itu haram hukumnya seseorang menzalimi orang lain sekalipun orang yang dizalimi adalah non-muslim, adalah orang kafir sekalipun. Jadi ini bentuk keadilan syariat, bahwa tidak diperbolehkan bagi setiap muslim untuk menzalimi siapapun juga, baik yang sesama muslim maupun di luar muslim. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu 'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Jadi seseorang yang bisa menegakkan keadilan kepada siapapun juga, baik kepada orang yang disayangi atau orang yang dibenci, baik dari sesama muslim atau di luar muslim, maka dia telah memiliki sifat takwa pada dirinya. Kemudian diriwayatkan bahwa seorang Yahudi menagih hutangnya kepada Nabi SAW berupa seekor unta yang pernah dipinjam Nabi SAW. Si Yahudi menagih dengan cara yang sangat keras, sehingga sebagian sahabat Nabi SAW ingin memukulnya. Melihat gelagat para sahabatnya, Nabi SAW bersabda, biarkan dia, sesungguhnya pemilik hak memiliki alasan untuk berbuat demikian. Jadi Nabi SAW membiarkan orang Yahudi untuk menagih hutangnya kepada Nabi SAW, bahkan sampai dengan cara-cara yang kasar. Dengan cara yang kasar yang dimaksud di sini adalah ucapan Yahudi, bukan perbuatan Yahudi kemudian melukai Nabi dengan pukulan atau lemparan batu atau semacamnya, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah ucapan yang tidak baik yang diucapkan oleh orang Yahudi ini. Sehingga para sahabat merasa sakit hati dengan celaan-celaan Yahudi kepada Nabi. Namun Nabi memberikan uzur bagi orang Yahudi ini. Kenapa? Karena orang Yahudi ini melakukan apa yang menjadi haknya. Orang Yahudi ini meminta kepada Nabi apa yang menjadi haknya. Meskipun dalam hal ini bagi kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk menagih hutang dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang kasar. Dan dalam Islam sangat dianjurkan bagi orang yang piutang itu memberikan toleransi yang tinggi kepada orang yang berhutang jika orang yang berhutang ini memiliki i'tikad baik untuk mengembalikannya, akan tetapi kondisi yang membuat dia kesulitan untuk mengembalikannya sehingga dia tidak bisa mengembalikannya dengan tepat waktu. Maka setiap muslim yang memiliki piutang kepada orang lain hendaklah memberikan banyak kemudahan bagi mereka, bagi siapa yang susah untuk membayar hutangnya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat membeli unta untuk membayar hutang beliau. Sampai akhirnya dilunasilah hutang tersebut kepada Yahudi. Setelah berusaha mencari unta yang sama umurnya dengan unta yang dipinjam namun tidak mendapatkannya, mereka melaporkannya kepada Nabi SAW bahwa yang ada hanyalah unta yang lebih bagus umurnya dari yang dipinjam. Lalu Nabi SAW mengatakan, belilah unta yang lebih bagus itu dan bayarkanlah. Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang membayar utang dengan yang lebih baik. Nah, ini juga mengandung pelajaran bagi orang yang berhutang apabila dia merasa sangat terbantukan dengan hutangnya tersebut, maka sangat-sangat baik bagi orang yang berhutang ini untuk mengembalikan hutangnya tersebut kepada orang yang menghutanginya dengan kelebihan atau dengan barang yang lebih baik. Ini adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur atau berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Karena Nabi SAW mengatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dinilai bersyukur kepada Allah yaitu orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada sesama manusia yang melakukan kebaikan kepadanya. Jadi ketika seseorang itu berterima kasih kepada orang yang menghutanginya dengan mengembalikan hutangnya dengan yang lebih baik, maka ini adalah wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis di atas memberikan pelajaran bahwa betapa Islam menjunjung tinggi keadilan. Sekalipun pemilik utang adalah seorang Yahudi yang merupakan musuh umat Islam, lagi berlaku kasar kepada Nabi SAW di hadapan para sahabatnya. Akan tetapi Nabi tidak menzaliminya, bahkan sebaliknya beliau membayar utangnya dengan pembayaran yang lebih bagus dari barang yang diambil. Inilah akhlak Nabi SAW. Beliau adalah pemimpin umat. Beliau adalah orang yang seharusnya diagungkan dan dimuliakan. Akan tetapi ketika Nabi dalam keadaan, dalam tanda kutip ini bersalah kepada orang Yahudi dengan belum mampu memberikan pembayaran hutangnya kepada si Yahudi ini, Nabi rela untuk bersabar mendengarkan ucapan Yahudi yang tidak baik ketika meminta hutangnya. Bahkan Nabi tetap berlaku adil. Ini juga pelajaran bagi kita. Misalnya kita punya hutang sama orang,
kemudian orang tersebut meminta hutangnya kepada kita dan kita mungkin belum mampu membayarnya, kita minta maaf, ya jangan kemudian kita malah marah-marah. Ya. Sekarang ini aneh Pak ya, kita dapati ada orang ketika diminta hutangnya, dia tidak punya uang untuk membayar, malah marah-marah sama yang memberikan hutang. Ya. Bapak ini kayaknya nggak percaya sama saya, nah gitu, marah-marah gitu ya. Ini kan aneh gitu ya, terbalik. Dulu Nabi SAW dimarahi, dimaki sama orang Yahudi gara-gara Nabi punya hutang belum bayar. Ya, Nabi diam gitu. Ya, karena memang layak dia untuk marah menurut Nabi SAW demikian. Karena hutangnya belum terbayar. Sampai kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk membayar hutang Nabi SAW. Karena hutang Nabi ini untuk umat gitu ya. Bukan untuk pribadi beliau SAW. Jadi demikian ya. Intinya keadaan orang sekarang ini aneh gitu ya. Terbalik, ketika dia punya hutang malah dia marah-marah kepada yang menghutangi. Ya jangan salah, akhirnya kemudian untuk berikutnya dia mau pinjam hutang, ya nggak dipinjami gitu ya. Karena sikap yang demikian. Ini sikap yang tidak adil kan gitu. Sikap yang tidak pada tempatnya. Ya. Seharusnya orang yang punya hutang, orang yang menghutangi itu yang marah sama yang punya hutang kan gitu. Tapi ini kebalikannya. Inilah akhlak mulia Rasulullah SAW yang telah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, jadi kalau kita ya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi ketika kita punya hutang dan kita belum bisa membayarkannya, ya maka kita sampaikan kepada orang yang memberikan hutang, mohon maaf saya hari ini belum bisa membayar hutang saya karena demikian. Ya mohon saya diberikan kesempatan kembali ya beberapa waktu untuk saya bisa membayar hutang. Insya Allah kalau saya memang ada, saya segera untuk melunasi hutang Anda. Ya, melunasi hutang-hutang saya kepada Anda. Nah ini adalah keadilan ya, perbuatan yang tidak berlaku zalim kepada orang yang menghutangi. Ya, ada orang yang hutang kemudian kabur ya, takut ketemu sama yang menghutangi. Ini juga tidak benar. Ini juga bentuk kezaliman ya. Bentuk kezaliman. Kalau memang dia dirasa belum mampu membayar, maka hendaklah dia ya meminta keringanan kepada yang menghutangi. Insya Allah orang itu kalau memang dia bersalah, kemudian dia mengaku salah, dia minta maaf, ya. Insya Allah orang yang memiliki hati ya, itu akan memberikan toleransi, ya, akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ya minimal akan memberikan tempo waktu untuk memberikan kesempatan kepada orang yang berhutang ini untuk mengembalikan hutangnya di waktu di mana dia mampu. Baik, ini ada sebuah kisah yang menjadi teladan ya dari salah seorang ulama yang seorang ulama yang terkenal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Semoga Allah merahmati beliau. Dikisahkan oleh Dr. Khalid Asy-Syai' ya, beliau mengisahkan seorang Syiah yang sangat benci dengan kelompok Sunni berubah menjadi penganut Sunni saat menyaksikan tanya jawab dengan narasumber Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Jadi Syekh Ibnu Baz ini pernah ya dimintai fatwa bagaimana hukumnya saya sebagai pejabat menghadapi dua orang yang mengikuti tes masuk kepegawaian. Yang satu berasal dari kelompok non-Sunni, yaitu orang Syiah, nilainya lebih bagus dari yang berasal dari kelompok Sunni, kelompok Ahlus Sunnah. Apakah saya boleh mendahulukan yang Sunni? Apakah saya boleh mengambil yang Ahlus Sunnah meskipun nilainya tidak lebih bagus daripada yang Syiah ini? Maka Syekh menjawab, tidak boleh engkau lakukan. Tidak diperbolehkan engkau melakukan hal ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jangan dikarenakan kamu benci sama kelompok Syiah, kamu terus nggak adil kepada mereka. Ya. Dengan apa? Dengan lebih meluluskan kelompok Sunni ini daripada kelompok Syiah, meskipun kelompok Syiah ini yang layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Allah larang untuk tidak berlaku adil ini. Kemudian Allah mengatakan i'dilu, berlaku adillah kalian, karena adil itu aqrabu littaqwa, lebih mendekati kepada ketakwaan. Maka melihat keadilan yang terbias dalam fatwa Syekh tersebut,
seorang Syiah yang semula benci terhadap kaum Sunni meninggalkan ajarannya dan berpindah ke Sunni yang murni mengikuti Al-Quran dan Hadis. Subhanallah. Jadi inilah ya, kita wajib untuk tetap menegakkan agama dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan kita membenci sesuatu sekalipun atau kita dalam keadaan bermusuhan terhadap seseorang sekalipun, tetap wajib kita menegakkan agama yang merupakan keadilan. Ya. Inilah yang diajarkan oleh agama kita yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini bukan dengan bermusuh-musuhan, dengan ya, mengalahkan musuh dengan fisik ya, peperangan dan seterusnya. Tidak hanya itu, tapi Allah Subhanahu wa taala terkadang juga memenangkan agama ini dengan ditegakkannya agama ini dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti hal ini ya. Si orang Syiah ini akhirnya dikalahkan gitu kan dengan akhlak yang mulia berupa keadilan di dalam agama. Sehingga orang Syiah ini kalah ya dengan akidahnya tersebut sampai kemudian masuk ke dalam Islam yang sebenarnya yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengingat muamalat adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya, melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka sangat penting mengetahui muamalat yang mengandung unsur kezaliman. Karena banyak muamalat yang terbebas dari riba dan gharar akan tetapi memiliki unsur kezaliman. Muamalat ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta yang haram. Kemarin Syekh Ibnu Utsaimin ya yang dinukil oleh Ustadz Irwandi pada penutupan bab yang pertama ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar dan riba, maka akad tersebut adalah akad yang sah. Jadi 3 hal inilah yang merupakan sumber daripada harta haram. Yang pertama karena kezaliman, yang kedua karena riba, dan yang ketiga adalah karena gharar, ya karena ketidakjelasan. Yang masing-masingnya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Irwandi dalam kitab ini. Jadi terkadang ya terlepas atau terbebas dari 3 hal ini, tapi masih ada satu yang masih nyantol, misalnya kezaliman. Riba enggak, gharar enggak, tapi zalim. Nah, ini juga termasuk perkara yang diharamkan atau harta itu akan menjadi harta yang haram. Di antara bentuk muamalat yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, seperti menjual najis, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan. Menjual najis karena najis ini dilarang ya, dilarang untuk diambil harganya ya, untuk diambil harganya. Sehingga menjual sesuatu yang bersifat najis diharamkan. Dalam termasuk disebutkan di sini menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan ya, menjual khamr misalnya. Enggak ada riba di situ, juga enggak ada gharornya. Jelas barangnya, tapi barangnya haram. Ya memang tujuannya dijual untuk dikonsumsi, maka ini haram hukumnya. Kemudian melakukan monopoli dalam pasar ya. Itu nggak ada ribanya juga nggak ada gharornya, tapi ini menzalimi yang lain, hak-hak orang lain akan dizaliminya atau dilanggarnya. Kemudian melakukan korupsi, ya korupsi. Kemudian penipuan, ya kolusi, penipuan, pemalsuan merek dagang dan lain sebagainya, ya seperti membuat barang yang KW, ya KW2 misalnya atau KW1, tapi nggak asli gitu ya, dengan merek yang sama. Ya. Maka ini tentu adalah melanggar hak cipta atau melanggar merek dagang orang lain. Dan ini adalah bentuk kezaliman kepada yang lain. Dan macam-macam ya, dan sangat banyak sekali bentuk kezaliman dalam praktek muamalat, terutama muamalat maliyah di dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita tinggalkan. Kemudian disebutkan di sini, dalam pemaparan muamalat yang mengandung unsur kezaliman akan kami bagi kepada kezaliman terhadap hak Allah, kezaliman terhadap hak orang tertentu, dan kezaliman terhadap hak orang banyak. Jadi ada 3 bentuk kezaliman yang akan dibahas dalam buku ini. Yang pertama, kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan hak-hak Allah yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian kezaliman terhadap hak-hak orang tertentu, ya, orang-orang yang khusus, bukan orang-orang yang menyeluruh, orang-orang yang banyak, tapi 1 atau 2 orang yang bersinggungan dengan dirinya. Kemudian ada juga kezaliman terhadap hak orang banyak. Jadi
ini menyangkut kemaslahatan dan hak orang-orang banyak. Maka terkadang juga terjadi kezaliman di dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Tapi insyaallah untuk poin yang berikutnya yang kita mulai kezaliman terhadap hak-hak Allah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.